semua, kenalin nama aku Leka Putriyanti dari Prodi Hubungan Internasional Universitas Udayana. Nah, jadi kali ini aku akan menjelaskan mengenai komodifikasi budaya terhadap nilai-nilai tradisional budaya Songkran di Thailand. Jadi, Songkran atau yang biasa dikenal dengan Festival Songkran merupakan suatu tradisi untuk menyambut tahun baru tradisional di Thailand. Nah, Songkran ini dilaksanakan selama 3 hari, dari tanggal 13, 14, dan 15 April. Songkran dirayakan dengan melakukan sejumlah ritual dan melibatkan air sebagai komponen penting di setiap perayaannya. Karena mereka percaya jika air dimaknakan sebagai pembersih yang mampu dipercaya untuk membersihkan segala keburukan dari tahun sebelumnya demi menyambut tahun yang baru. Namun, dewasa ini tradisi Songkran mulai bergeser maknanya karena adanya pengaruh globalisasi yang membuat tradisi Songkran ini mulai beradaptasi sehingga dilakukannya modifikasi budaya agar perayaan Songkran ini tetap diterima di masyarakat modern. Terdapat 3 praktik budaya Songkran yang mulai berubah dari bentuk tradisionalnya menjadi bentuk praktik budaya yang terkomodifikasi karena telah menjadi produk yang bernilai jual, yakni upacara Ratna Tua, yang kedua membangun pasir pagoda, dan yang ketiga adalah tradisi menuangkan air. Upacara Ratna Tua itu merupakan suatu tradisi keluarga yang melibatkan anggota keluarga yang masih muda untuk melakukan penghormatan kepada orang tua mereka di kediaman masing-masing dengan cara menuangkan air wangi ke telapak tangan orang tua disertai dengan melakukan permintaan maaf atas kesalahan yang telah dilakukan terhadap orang tua. Nah, sebagai imbalannya, para orang tua akan memberikan berkat untuk keberuntungan anak-anaknya di tahun yang baru. Namun, saat ini, upacara Ratnam Hua diselenggarakan untuk partisipasi publik dan demi meraup keuntungan politik. Pada acara ini, pengunjung diberikan kesempatan untuk bisa merasakan pengalaman menuangkan air wangi pada orang tua yang berasal dari panti jompo atau komunitas lokal lainnya. Generasi muda Thailand kini tidak diharuskan mempraktikkan upacara ini selama festival dan tampaknya menjadi praktik perayaan opsional. Nah, dengan demikian, nilai kekeluargaan yang begitu kental terkandung dalam upacara Ratnam Hua ini perlahan memudar dan hanya dianggap sebagai formalitas biasa. Kedua, yaitu membangun pagoda pasir atau Chedisai merupakan salah satu praktik budaya agama Buddha. Nah, masyarakat itu akan mengumpulkan pasir dari tepi sungai dan membawanya ke kuil terdekat. Membawa pasir merupakan suatu bentuk kompensasi atas semua pasir atau tanah yang terbawa oleh pemuja saat berjalan menuju kuil. Hal tersebut mewakili kepercayaan di antara umat Buddha Thailand untuk tidak mengambil apapun yang dianggap milik kuil, karena akan menghasilkan karma yang buruk. Nah, pasir tersebut kemudian digunakan untuk membangun pagoda atau Chedisai yang kemudian dihias dengan bendera kecil berwarna-warni, dupa, dan bunga, serta lilin sebagai simbol kemuliaan kepada Buddha. Namun, saat ini, praktik membangun pagoda pasir ini mulai jarang dilakukan pada perayaan Songkran. Membangun pagoda pasir telah diubah menjadi kompetisi istana pasir yang tidak mewakili makna budaya dan nilai festival. Hal tersebut menunjukkan jika tradisi membangun pagoda pasir atau Chedisai ini mengalami degradasi nilai ritual yang berkaitan dengan spiritualitas masyarakat Buddha Thailand. Praktik budaya yang ketiga yaitu menuangkan air. Menuangkan air ini merupakan suatu praktik budaya yang cukup penting selama budaya Songkran itu berlangsung. Masyarakat Thailand dulu melakukan tradisi ini dengan menuangkan air dari mangkuk kecil ke bahu satu sama lain dengan lembut sebagai tanda menghapus dosa dan nasib buruk serta mengharapkan kabar baik di tahun yang baru. Namun, praktik menuangkan air saat ini menjadi kegiatan bermain air yang kemudian menarik banyak wisatawan untuk berpartisipasi dalam festival tersebut. Praktik budaya menuangkan air yang secara tradisional telah berubah menjadi aktivitas yang didominasi oleh kesenangan dengan menggunakan pistol air. Selain itu, tradisi menuangkan air ini berubah menjadi pesta buta yang dengan sengaja diciptakan untuk memenuhi keinginan wisatawan. Karakteristik budaya Songkran yang awalnya bersifat tradisional menjadi bersifat komersial dan untuk hiburan saja, daripada memproyeksikan rasa budaya. Dapat disimpulkan, jika saat ini makna tradisi budaya Songkran mulai bergeser karena adanya pengaruh globalisasi yang membuat nilai-nilai tradisi Songkran ini harus beradaptasi sehingga dilakukannya modifikasi budaya. Nah, bentuk nyata dari komodifikasi budaya yang terjadi dalam perayaan Songkran ini seperti upacara Ratnam Hua, membangun pagoda pasir atau Chedisai, dan tradisi menuangkan air yang kemudian berdampak pada nilai-nilai tradisional budaya Songkran tersebut.